Anda kembali di Muslim Update Ajwa TV bersama saya Asran Syadi. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Erik Yusuf yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat terus. Semua juga yang di studio ya, insya Allah. Amin ya Allah. Ustadz, kita langsung saja ke informasi yang pertama nih Ustadz. Tidak terima, kerap dibully dan dimintai uang di masa sekolah 20 tahun silam. Seorang pria di kota Semarang balas dendam dengan menganiaya temannya. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka di bagian wajah. Dengan pengawalan polisi, Andi Prasetya alias Gentong, warga Bukit Rejo Tandang, kota Semarang, digelandang ke kantor polisi. Pria 38 tahun ini ditangkap setelah menganiaya Teguh Suntoro, warga Delik Rejo Tandang yang merupakan kakak kelas Andi di masa sekolah tingkat pertama silam. Tersangka menganiaya temannya sebagai tindakan balas dendam terhadap korban yang kerap meminta uang saat sekolah 20 tahun yang lalu. Oleh tersangka, korban dianiaya hingga mengalami luka memar di bagian wajah. Bahkan saat korban dianiaya, tersangka sempat meminta mengembalikan seluruh uang yang diminta dan menyuruhnya meminta maaf dengan apa yang telah dilakukannya dulu. Ada dendam pribadi antara tersangka kepada korban sejak kecil karena waktu sekolah korban ini selalu diminta uang tersangka selalu dimintakan uang oleh korban. Teman dulu sekolah aku sekolah di Ampras ini dimintain duit terus sama dia itu loh Pak. Terus aku teringat itu tuh waktu dia di jalan. Aku kembali terus tak omongin gitu, dia ngomong dia langsung tak pukulin gitu aja. Tersangka berhasil ditangkap di Kabupaten Ungaran setelah beberapa hari buron. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 mengenai penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim Ustadz, 20 tahun loh Ustadz dia menahan dan akhirnya dilampiaskan begitu Ustadz. Nah Ustadz, saya ingin bertanya nih Ustadz, kenapa nih sebagian dari kita, apalagi tersangkanya ini itu sulit sekali untuk memaafkan kesalahan orang lain sehingga bertahun-tahun dipendam akhirnya dilampiaskan, ya jadinya kena pidana gitu Ustaz. Ya, ini auzubillahi min dzalik ya. Artinya memang kalau kita lihat 20 tahun kan bukan waktu yang sebentar. Mungkin boleh jadi juga kalau saya sih berpendapat tidak juga dipendam selama 20 tahun ya, tidak, tetapi masih ada dalam 20 tahun itu. Itu yang saya kira ya. Jadi bisa jadi ketika orang itu sulit untuk memaafkan karena memang pada dasarnya nafsu ini kan mendorong kepada kita agar supaya memuaskan nafsu. Nafsunya apa? Nafsunya ingin balas gitu loh. Wah ini orang nih ya zalim sama kita nih dari zaman dulu nih gue balas nih. Kurang lebih seperti itu. Ini nafsunya ingin membalas gitu. Jadi itu atas dorongan nafsu tentunya ingin membalas. Nah terus mengenai tadi ya. Sebetulnya kalau kita lihat justru yang diutamakan seharusnya, jadi ada ayat yang menyebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Jadi Allah itu bergegas ya untuk mendapatkan ampunan Allah, dan Allah itu menyiapkan yang namanya jannah ya, arduha samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Uidlat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Yang seperti apa? Alladzina yunfikuna fis-sarai wa dharai wal kadziminal ghaiz. Nah ini wal kadziminal ghaiz itu begini, orang yang kemudian memaafkan atau menahan amarah, bukan menahan amarah. Nah, yang namanya al-kadzim itu bukan menahan saja, tapi menelan yang namanya amarah. Artinya apa? Kalau kita makan permen itu dikunyah, itu kan artinya ada sisanya. Tapi kalau kita makan permen itu ditelan, itu nggak ada sisanya. Nah, Allah ingin kita al-kadzim atau wal kadziminal ghaiz itu menelan amarah. Jadi jangan pernah ada sisanya. 20 tahun yang lalu kita kesel, kita marah, tapi jangan ada sisanya gitu. Nah, karena kalau ada sisanya jadi dendam tadi. Dan wal afina anin nas. Jadi orang yang afina anin nas itu yang saling memaafkan. Nah, ini orang-orang yang bertakwa itu orang yang tadi yang tidak ada dendam dari dirinya, ya, yang ditelan amarahnya sampai hilang nggak ada sisanya. Kemudian orang itu memaafkan orang yang lain. Nah, inilah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai atau mencintai muslim-muslim atau orang-orang yang seperti ini. Nah Ustadz, apa saja kemuliaan orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya sendiri sesama muslim gitu Ustadz?
Nah tadi ya salah satunya kan kemuliaannya tadi saya sudah sebutkan akan diberikan jannah yang seluas langit dan bumi gitu. Dan yang penting lagi apa? Sebetulnya kalau misalnya orang melakukan sesuatu ya di dalam hukum agama itu, ya kita boleh melakukan hal yang sama dia. Itu kisos itu seperti itu. Tapi faman afa wa aslaha wa ajruhu Allah. Ya, jadi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, ganjarannya ditanggung oleh Allah. Wah, bayangkan. Jadi kalau udah yang Allah yang nanggung, mau apa sebetulnya? Jadi kemuliaan, segala sesuatu balasan yang terbaik itu yang punya Allah kan gitu. Jadi kata Allah, kamu boleh balas itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan, balas dengan setimpal silahkan. Tetapi kalau yang memaafkan, yang berbuat baik, nanti Allah yang balas semuanya gitu. Baik orang yang zalim sama kamu, Allah yang menegaskan menghukumnya, balasan kepada kamu Allah yang akan berikan. Nah itulah sebetulnya yang utama yang dilakukan. Dan ada lagi ayat di terusannya itu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memberi maaf kata Allah dan melapangkan dada. Tidakkah kamu ingin diampuni oleh Allah? Jadi intinya begini ditegaskan. Kamu mau diampunin nggak sama Allah? Mau nggak dimaafin sama Allah? Mau. Ya udah sok kamu juga maafin orang lain, ampunin orang lain. Gitu maksudnya. Tidak ada pemaafan kalau seandainya kamu tidak menghidupkan pemaafan di dalam diri kamu. Masa orang lain minta maaf, kamu bilang tidak ada maaf bagimu, sementara kamu minta maaf sama Allah. Ya Allah maafkan saya, maafkan kan gitu. Sama saja. Jadi artinya intinya kamu harus menghidupkan pemaafan di dalam dirimu. Kalau kamu masuk dalam pemaafan itu, insya Allah Allah akan mengampunimu. Itulah balasan yang terbaik yang datang dari Allah. Luar biasa Ustadz. Nah kalau misalnya hubungan antar manusia begitu Ustadz ya, kita pernah membuat kesalahan, kita sudah minta maaf, tapi dia tetap nggak mau maafin nih Ustadz. Saya nggak mau maafin kamu karena mungkin hal yang kamu lakukan ke saya itu sangat-sangat membekas gitu. Nah ini gimana Ustadz hukumnya gitu Ustadz? Ya betul ya. Jadi memang banyak juga kejadian-kejadian seperti ini. Tapi intinya adalah begini, kita taubatan nasuha itu minta maaf yang sesungguh-sungguh. Artinya apa? Kita ingin menggugurkan dosa-dosa kita atau menggugurkan kesalahan kita terhadap orang yang kita dolimi gitu. Kita berupaya berikhtiar semaksimal mungkin atau optimal. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita dia itu bisa memaafkan kita. Itu maksimal. Tapi kalau kita sudah lakukan maksimal belum juga, ya tawakal Allah, serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Nah, jadi kita itu sudah berupaya, nanti biar Allah yang kemudian menetapkan. Nah, tetapi jangan kitanya setengah-setengah atau yang memang tidak juga niat begitu ya, karena di sini Allah yang menjadi hakimnya. Karena kita harus bersungguh-sungguh, niatnya sungguh-sungguh, caranya cara yang terbaik, aturannya pakai aturan yang Allah ridha. Gitu. Kita minta betul-betul sama orang tersebut. Kalau orang tersebut bilang memang tiada maaf bagimu, ya sudah kita tawakal Allah, kita serahkan semuanya ke Allah. Semoga Allah mengampuni kita, mengampuni saya dan orang-orang yang kemudian kita dolimi juga. Kurang lebih seperti itu. Amin. Intinya kita ikhtiar dulu minta maaf pada dia. Sisanya kalau misalnya dia tidak terima ya sudah, itu gimana? Allah yang sudah mengatur begitu Ustaz ya.